Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfandi, NIM 1930 20 20 40 17, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan jurusan Pendidikan IPS. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas saya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, di sini saya akan memberikan satu materi kepada teman-teman. Sebelum saya menjelaskan materi ini, jika semisalnya materi yang saya sampaikan ini nanti ada kesalahan atau simpang atau apalah, mohon dikoreksi ya teman-teman, karena di sini saya juga belajar, tentunya perlu koreksi dari teman-teman. Baik, langsung ke materi kita ini tentang bahasa Indonesia, yaitu terkait tentang penalaran ya. Penalaran, mungkin teman-teman udah sering ya mendengar kata penalaran. Penalaran itu berasal dari kata nalar ya, nalar. Saya sini akan memberikan pengertian dari apa sih yang maksud dengan penalaran itu. Baik, penalaran adalah proses berpikir bertolak belakang dari pengamatan indera ya, yang menghasilkan konsep atau pengertian. Nah, ketika kita bernalar, pasti kita mengeluarkan suatu konsep atau suatu pengertian. Nah, itu disebut dengan penalaran ya. Disebut dengan ketika kita berpikir lalu kita mengeluarkan suatu konsep atau pengertian, itu disebut dengan penalaran ya. Ketika kita berpikir lalu kita mendapatkan sejumlah konsep atau pengertian, itu disebut dengan penalaran. Lalu penalaran ini dibagi menjadi dua pola, yaitu induktif dan deduktif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yang induktif dulu ya. Nah, yang induktif ini dibagi menjadi beberapa. Nah, yaitu yang pertama ada penalaran induktif analogi. Apa sih yang dimaksud dengan induktif analogi itu? Penalaran induktif analogi itu, nah, ini merupakan proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta ya. Artinya ini harus berdasarkan data ya, dan harus fakta, seperti itu. Yang kedua ada penalaran induktif generalisasi. Apa sih itu yang dimaksud dengan penalaran induktif generalisasi? Ini merupakan proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Berbeda dengan penalaran analogi tadi. Penalaran induktif analogi tadi kan berdasarkan data atau fakta, sedangkan ini bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa, seperti itu. Lalu yang ketiga ada induktif hubungan sebab akibat atau kausal. Nah, ini merupakan proses bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh sederhana saja. Misalnya, depan rumah saya becek. Tadi malam ada hujan misalnya. Nah, bagaimana hubungan sebab akibatnya? Seperti ini. Sebabnya apa dan akibatnya apa? Sebab itu tadi kan rumah saya kan becek. Nah, itu merupakan sebab. Sedangkan akibat itu akibatnya itu gara-gara hujan tadi malam. Gara-gara hujan tadi malam, sebabnya akibat hujan tadi malam menyebabkan rumah saya becek, atau bahasa sederhananya seperti itu ya, biar kalian tidak bingung, seperti itu. Lalu induktif hubungan sebab akibat ini dibagi menjadi 3 hubungan ya. Yang pertama ada hubungan sebab akibat, ada akibat
sebab, lalu yang terakhir ada akibat-akibat. Yang pertama ada kita bahas tentang hubungan sebab akibat. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, contoh yang saya jelaskan tadi itu merupakan contoh hubungan sebab akibat. Yang kedua ada akibat dan sebab. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh yang sederhana, misalnya anak-anak zaman sekarang sering melakukan tindakan kriminalitas, maksud saya kriminalisasi atau melakukan tindak kriminal. Nah, itu disebabkan oleh orang tua yang kurang perhatian. Akibatnya tadi apa? Akibatnya itu menyebabkan anak ini melakukan tindakan kriminal, ya, tindakan kriminal seperti mencuri dan lain sebagainya. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh orang tuanya kurang perhatian terhadap anak. Itu merupakan contoh dari akibat sebab. Yang terakhir ada tindakan akibat dan akibat. Contohnya, kita ambil contohnya yaitu contohnya Pak Mudin, misalnya Pak Mudin menghadiri undangan. Dia melihat depan rumahnya becek. Nah, lalu Pak Mudin ini becek karena hujan misalnya. Lalu Pak Mudin ini mengambil kesimpulan, berarti jemuran yang di rumahnya sana basah. Kenapa basah? Karena hujan tadi, seperti itu. Lalu yang terakhir, materi yang terakhir yaitu penalaran deduktif. Ini merupakan berdasarkan hal-hal khusus ya, hal-hal khusus seperti itu. Lalu penalaran deduktif ini dibagi menjadi dua, yaitu deduktif silogisme sama entimen ya, entimen. Lalu silogisme ini merupakan deduktif tidak langsung, sedangkan yang entimen ini merupakan deduktif secara langsung, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.